Aku tahu alasan kalian klik video ini tuh apa. Iya, aku tahu, aku ngerti, bukan cuman kalian doang. Sama, aku juga adalah manusia yang paling ketar-ketir di saat bulan puasa. Padahal bulan puasa itu adalah bulan yang penuh hikmat, penuh rahmat, dan sangat diberkati. Tapi, kita sebagai orang muslim yang sedikit susah untuk naikin berat badan, emang bulan puasa agak horor sih, apalagi selama 30 hari ya. So, tenang guys, di video ini aku bakalan bagiin tips ke kalian. Karena jujur, aku orang kurus yang kayak udah 20 tahunan berat badannya nggak bisa naik. Dan ketika umurku udah 20, 21, dan sekarang mau jalan 22, itu aku sudah melewati satu kali puasa. Dan di puasaku yang terakhir ini berat badanku nggak turun. So, aku mau bagiin tips ke kalian gimana sih cara mempertahankan berat badan kita di saat puasa, atau bahkan berat badan kita malah bisa naik di saat bulan puasa. Aku tahu, karena itu penting banget. Hari raya itu kan saatnya kita ketemu mertua. Hari raya itu saatnya kita bertemu dengan keluarga yang jauh, dan kita selalu pengen tampil maksimal dengan tubuh yang fresh, segar, dan bugar. Oleh karena itu, kita harus semangat untuk menjaga stamina kita dan apalagi berat badan kita. Oke, sebelum aku lanjut, buat yang belum kenal, nama aku Aira Wijaya dan aku adalah mantan orang underweight yang alhamdulillah udah berhasil buat naikin berat badan sebanyak 20 kg. Di channel YouTube ini, aku emang dedikasiin buat sharing tips naikin berat badan atau bulking buat teman-teman yang senasib tentunya. Bulan puasa itu sebenarnya lebih cocok buat orang diet. Walaupun ketika puasa tubuh kita tuh kayak di reset ulang, di restart ulang, dan sistem pencernaan kita semuanya itu jadi istirahat dan kita bakalan lebih sehat lagi. Tapi kita ini orang dengan genetik ektomorf, atau kalau makan banyak tapi emang susah gemuk, terus waktu makan kita dibatasi di saat puasa, itu agak kesulitan. Apalagi kita nih yang udah capek-capek bulking sebelum puasa, terus habis itu tiba-tiba keserang puasa, berat badan kita gimana kabarnya? Iya nggak sih? Oke guys, aku cuman bakal bagi dalam 3 kelompok yang aku namain dengan 3 puasa tips buat naikin berat badan pastinya, atau mempertahankan berat badan lah minimalnya. Kenapa kok cuman 3? Kayak simple banget. Karena ini aku ambil dari pengalaman aku pribadi. Aku bakalan share ke kalian. Oke, yang aku bahas pertama di sini adalah penuhin tabel kalori. Penuhin tabel kalori di sini aku bagi jadi 3. Yang pertama, makan sahur yang bikin kenyang lama. Makan sahur yang bikin kenyang lama ini wajib banget kalian masukin dalam list dan gak boleh di skip. Biasanya aku wajibin buat minum susu. Aku pakai energen karena dalam energen itu ada oatnya, dan aku wajibin kalian buat makan nasi. Sebenarnya kalau kalian bisa makan oat nggak apa-apa, cuman karena aku orang Indonesia yang sangat butuh nasi untuk kenyang, jadi aku lebih harus menekankan diriku untuk makan nasi. Dan jangan lupa protein. Protein ini terserah kalian bisa pakai ayam, tempe, atau telur. Cuman aku tekanin jangan yang digoreng. Jadi lebih baik kalau kalian nggak suka yang kayak sayur-sayur yang itu, lebih baik kayak ditumis gitu. Karena itu lebih rendah minyak dan itu bisa bikin kalian nggak haus kalau pagi. Itu teman-teman. Karena ya gimana? Nggak akan libur, pekerjaan, kuliah itu nggak akan libur di saat puasa, jadi kita tetap butuh tenaga. Caranya kita dapat tenaga itu dari mana? Ya dari sahur ini tadi. Terus habis itu ada poin kedua nih, jangan skip protein saat buka. Ini ya yang aku mau garis bawahi, maksudnya tuh jangan terlalu kalian tuh kenyang sama minuman manis. Kalian tuh boleh minum minuman manis, cuman kalau aku biasanya aku selesaiin lagi minumannya setelah aku makan. Jadi cuman buat kayak nyenengin diri aja gitu loh. Mungkin habis setengah gelas, terus habis itu aku makan. Nah, aku banyakin tuh proteinnya. Apalagi kan kita habis ngabuburit tuh dapat banyak jajan. Nah, itu biasanya aku beli kayak sate-satean atau telur puyuh gitu, atau apapun lah jajanan yang kalian dapat pas ngabuburit itu dimakan. Itu kalian bisa makan sambil ngabisin minuman tadi. Terus
Yang poin ketiga itu adalah sebelum tidur itu makan lagi. Ini yang orang tuaku ajarin dari kecil ya. Aku kalau mau ikut puasa, aku tuh udah males banget buat makan, tapi orang tuaku tuh rela nungguin aku, bener-bener nungguin walaupun aku makannya lama. Itu orang tuaku nungguin sampai aku selesai makan. Jadi benar-benar harus selesai makan di malam hari sebelum tidur. Dan ya itu worth it. Dan aku terapin kemarin, berat badanku nggak terlalu yang turun-turun banget gitu. Oke, untuk tips kedua di bagian ini adalah jangan jadiin puasa sebagai beban. Ini mindset otak yang merusak banget karena badan kita jadi lebih kurus. Padahal ya, tahan dulu, aku bakalan jelasin ini dalam 3 poin juga. Puasa ya, anggap aja kita tuh emang lagi males makan. Kalian tahu gak sih, kalian itu pasti pernah banget males makan. Dan itu kayak sampai seharian gitu, dari pagi. Misal kalian berangkat sekolah tuh, kalian baru makan. Ntar kalian makan lagi tuh malam. Ya, kalian tahu kan kayak gitu. Dan itu ya udah, kalian biasa-biasa aja. Jadi ya udah, anggap aja puasa ini bukan sebeban itu. Anggap aja kalian tuh bangun lebih pagi dan kalian makan lebih pagi karena kalian adalah manusia rajin, dan ntar malam makan lagi karena tadi itu kalian sibuk gitu. Poin yang kedua ini itu adalah puasa itu ada banyak cemilan yang kita suka. Iya guys, dari poin kedua ini yang bisa naikin berat badan kita di bulan puasa. Jadi karena cemilan yang kita suka itu banyak muncul di bulan-bulan puasa ini, kita belilah, terus kita makan apa yang kita suka. Kalau aku tuh cenderung manusia yang mau makan makanan yang aku suka, dan itu aku nggak kenyang-kenyang kalau makan makanan yang aku suka. Tapi ya hanya terjadi 1 kali itu doang. Oleh karena itu, aku jadiin momentum ini sebagai ladangku untuk menaikkan berat badan gitu. Poin ketiga dari tips nomor 2 tadi adalah puasa adalah trik untuk menambah nafsu makan. Loh kok bisa gitu? Iya, faktanya ini bisa banget. Aku dapetin ini itu di saat aku merasakan ada tantangan ketika puasa ini. Dan aku mempelajari itu di anak-anak PAUD. Jadi gini guys, anak-anak dalam usia PAUD itu cenderung susah makan, dan yang bikin mereka itu mau makan adalah ketika mereka diajak melakukan aktivitas berat. Ketika mereka itu sudah melakukan aktivitas berat, alam bawah sadar mereka adalah aku ingin makan karena itu sudah waktunya. Aku sudah menghabiskan banyak sekali tenaga. Nah, itu dari situ nafsu makan mereka tuh meningkat, dan mereka nggak bakalan nunggu dipaksa ayo makan gitu. Nggak ada suruhan kayak gitu. Jadi ini kalian jadiin fondasi untuk meningkatkan nafsu makan kalian. Kita puasa dari pagi sampai sore, dan aktivitas kita banyak, otomatis kita kayak ngerasa aku lapar, aku pengen makan. Terus habis itu aku udah berusaha keras pagi ini dan aku sangat lapar. Otomatis otak kalian itu bakalan nyuruh kalian buat makan banyak karena kalian sangat lapar. Jadi pokoknya doktrin otak kalian seperti itu. Oke? Karena itu juga yang aku lakukan. Agak capek mulutku ini ngomongnya. Kita masuk ke tips nomor 3 bulan puasa adalah angkat beban. Ya benar, kalian gak salah. Karena walaupun kalian puasa, kalian gak boleh manja-manja teman-teman. Kalian gak harus kok datang ke tempat gym. Kalian bisa workout di rumah. Workout yang lebih ke angkat beban ya. Jadi kayak lebih ke membentuk otot gitu. Itu bisa banget dilakuin pas malam hari. Oke? Jadi aku saranin kalian tetap lakuin itu. Supaya apa? Gak usah terlalu berat-berat. Gak usah terlalu yang kayak maksa banget gitu. Gak usah. Kalian cukup lakuin itu untuk menjaga
stamina kalian di saat puasa supaya kalian gak sakit. Dan yang terpenting lagi supaya otot kalian itu bisa berkembang. Dan jadi logikanya tuh kayak ketika otot mau berkembang, itu makanan yang kamu makan tadi itu tuh, oh di sini loh kurang, ini tadi habis kerja. Jadi makanan yang kamu makan tadi, otakmu itu nyuruh perutmu buat transfer ke sini. Itulah fungsi kenapa kamu harus tetap olahraga walaupun kamu lagi puasa gitu. Oh ya, aku tekanin sekali lagi, lakuin ini malam. Terserah kalian mau malam jam berapa, sebelum tidur pun boleh. Yang penting kalian tetap lakuin. Dan ya, pastiin setelah kalian lakuin olahraga itu tadi, kalian makan malam sebelum tidur. Itulah paket kombonya. Yang terakhir, jangan lupa kalau kalian punya stok susu protein atau kayak susu penambah berat badan gitu, kalian minum juga setelah makan itu. Ya terserah lah kalian mau bagi waktunya. Itu selang 15 menit atau 30 menit setelah kalian makan, kalian boleh. Yang pasti kalian wajib banget tidur dengan keadaan perut kenyang. Jadi guys, aku sebutin lagi ya 3 tips tadi. Yang pertama, cukupin tabel kalori harian kalian. Yang aku biasanya hitung pakai aplikasi Fat Secret tuh, kalian bisa cek videonya. Terus yang kedua, itu jangan jadiin puasa sebagai beban. Oke. Yang ketiga adalah angkat beban. Jadi kalian harus tetap olahraga meskipun kalian masih dalam keadaan puasa. Gak boleh manja. Jadi ya, intinya itu kalau kalian mau tetap menjaga berat badan kalian di saat puasa atau bahkan menambah berat badan kalian di saat puasa, kalian itu jangan asal makan. Tetap fokus pada pemenuhan kalori dan juga protein. Jangan lupa juga makan serat supaya metabolisme kalian jadi bagus dan kalian nggak terlalu diare. Terus habis itu tetap atur jadwal untuk olahraga kalian. Ini kalian nggak harus tiap hari ya, aku tekanin. Ini nggak harus tiap hari. Kalian bisa atur ini 1 minggu itu 3 kali gitu. Oke, so guys, aku nggak tahu apakah penjelasan yang aku kasih buat kalian ini mudah dimengerti atau enggak. Yang jelas aku udah berusaha semaksimal mungkin menjelaskan ini dengan bahasaku sehari-hari. Semoga kalian bisa nangkep maksudnya. Karena jujur, tips yang aku share tadi bener-bener ampuh. Ya, karena yang jalanin aku sendiri. Udah gitu aja. Nanti di video selanjutnya mungkin aku bakalan bikin a day in my life, gimana aku bagi waktu selama puasa. Karena ini kan aku cuman istilahnya jabarin materi doang ya, jabarin materi doang dan gak ada prakteknya. Jadi mungkin kalian juga pada kenyataannya susah juga ngelakuinnya. Aku bakalan bikin nanti vlognya mungkin di minggu kedua Ramadan atau minggu pertama hari keberapa gitu. Oke guys, itu tadi videonya, persiapan yang harus kalian siapin sebelum puasa. Dan ya, sebenarnya yang paling bagus itu sebelum puasa ini kalian tuh udah nyetok lemak. Jadi kalian udah nyicil lemak. Jadi ketika kalian puasa nanti, lemak kalian tuh masih ada cadangannya. Ketika kalian udah dehidrasi atau udah lapar banget, udah gak ada tenaga lagi, kalian tuh masih punya cadangan lemak. Sehingga badan kalian itu nggak terlalu yang turun-turun banget gitu. Kalian bisa mulai makan lemak baik, kayak alpukat, selai kacang, dan minyak zaitun yang kalian bisa beli di apotek. Itu kalian minum aja 1 hari itu 2 sendok minyak zaitun. Jangan lupa konsumsi buah naga juga dan mangga, apalagi durian, itu banyak banget mengandung lemak baik. Jadi ya, nyetoklah lemak banyak-banyak sebelum puasa. Oke guys, aku Aira Wijaya pamit. Bye. Belum Ramadan guys. Bye.